Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 23 Agustus 2023 bersama Ibu Ervina dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Shalom saudaraku pecinta Fresh Juice dimanapun juga Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Ervina, arek Surabaya asli. Saya doakan Anda semuanya sehat-sehat dan sukacita. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, kita melihat dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Tuan di sini adalah diumpamakan Tuhan. Sedangkan pekerja-pekerja adalah umat Kristiani yang percaya. Di sini Tuhan itu mencari orang-orang yang mau bekerja di kebun anggurnya. Dari pagi hingga sore hari, dia menawarkan. Ada yang tidak mendapatkan pekerjaan, ada yang tidak mendapatkan upahnya, dan mereka ditawarkan untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan mereka sepakat dengan upah sedinar sehari.
Kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu sungguh mengasihi kita dan tidak pernah berhenti untuk memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berkarya dan melayani Tuhan. Dan di sini kita melihat juga saudara-saudara yang terkasih, Tuhan begitu mengasihi kita semuanya. Ketika mereka sudah bekerja, tibalah saatnya di dalam ayat ke-8 memberikan upahnya kepada pekerja itu. Kita membayangkan kebun anggur itu adalah sebuah ladang yang sangat besar sekali di dataran yang sangat tinggi, dan tentunya di situ pasti akan banyak penjaga-penjaga atau pengawas sehingga pekerja-pekerja itu tidak ada yang dapat mencuri. Nah, ketika tiba saatnya di sore hari, mandor akan memberikan upah. Kita melihat bagaimana yang bekerja jam 5 sore, mereka mendapatkan upah sedinar sehari. Dan yang bekerja dari pagi hingga sore, mereka juga mendapatkan upah yang sama, yaitu sehari sedinar. Tentunya mereka tidak terima. Wong Jawa ngomong, gak terima. Dan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Kita akan bekerja dari pagi sampai sore, bekerja berat dengan terik matahari berkeringat. Kenapa kita hanya mendapatkan upah sedinar? Dan Tuhan itu menjawab, bukankah sudah disepakati bahwa upah sehari adalah 1 dinar? Tidak peduli yang bekerja dari pagi ataupun yang bekerja pada sore harinya. Dan di sini kita melihat orang tersebut bersungut-sungut dan tidak sukacita dan tidak mau bersyukur. Dia komplain kepada tuannya. Saudaraku yang terkasih, di sini dikatakan, Tuhan itu mengatakan, iri hatikah engkau? Nah, inilah iri hati. Iri hati, kita melihat ciri-ciri orang yang suka iri hati adalah orang yang tidak suka melihat kesuksesan seseorang. Dia ingin melihat orang itu gagal dan bahkan kadang-kadang membunuh mental dari orang yang dia tidak suka. Kita sebagai umat Katolik, anak-anak Tuhan, mungkin ada dari kita sebagai ketua wilayah, ketua lingkungan, dan bahkan mungkin ada yang bekerja di pemerintahan. Kadang kita melihat orang baru yang mempunyai bakat, mempunyai talenta, mempunyai hati untuk bekerja. Bukannya membantu, malah kita itu sering-sering juga merasa iri hati dan tidak memberi kesempatan. Sikut kanan, sikut kiri, tidak diberikan kesempatan untuk bisa maju. Saudaraku yang terkasih, iri hati ini kalau terus-menerus ada di dalam diri kita bisa sakit. Sukacitanya hilang, menderita. Karena apa? Kita tidak pernah bisa merasa bersyukur. Dengan adanya iri hati itu, kita sering-sering menjadi orang yang tidak disukai oleh Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih, kita kalau melihat sebagai anak-anak Tuhan, sebaiknya kita harus saling mengasihi, saling membantu. Demikian juga contohnya, ketika kita terjatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak berhenti agar banyak orang yang mau datang padanya dan bertobat. Dia memberikan Yesus Kristus sebagai anak tunggalnya untuk menjadi penyelamat dari dosa kita. Contohnya, ketika Yesus disalibkan, ada seorang penyamun ataupun penjahat di sebelahnya. Dia mengatakan, Yesus, ingatkah engkau akan aku apabila engkau datang sebagai raja? Lalu Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tetapi Anda jangan coba-coba untuk nanti ajalah bertobatnya. Kan bukankah Tuhan Yesus last minute akan memberikan pertobatan kepada kita? Iya, kalau kita sempat bertobat. Kalau tidak,
Bukankah itu adalah kita sendiri yang rugi? Saudaraku yang terkasih, menjadi anak-anak Tuhan seperti di dalam pekerja-pekerja yang bekerja di kebun anggur, tidak melihat berapa lamanya Anda dan saya menjadi seorang Katolik. Yang penting adalah kita mau saling mengasihi. Itu adalah sebagai buah-buah roh, di mana Tuhan hidup di dalam kehidupan kita dan kita menghasilkan buah-buah roh dari Tuhan itu sendiri, sehingga Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Baiklah saudaraku yang terkasih, marilah kita senantiasa mau bersyukur, mau bermurah hati, dan kita mau senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman. Saya akan mengajak Anda semuanya berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan ini. Kami mohon Tuhan, jika kami sering terjatuh ke dalam dosa, bahkan mungkin iri hati, marah dan dendam, karena kami adalah anak-anak-Mu yang lemah. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa akan mengangkat kami, mengingatkan kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mau saling mengasihi, mau saling melengkapi, dan bahkan kita mau saling membantu. Khususnya juga kami berdoa Tuhan untuk Indonesia, supaya Kau berikan damai sukacita, persatuan di dalam negara ini, sehingga umat-Mu semuanya, bahkan juga rakyat Indonesia bisa hidup bersatu dengan damai, rukun, dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini di dalam penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada pujian. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari kita bersatu, membangun gereja-Mu, membangun Indonesia makin jaya. Terima kasih, salam Fresh Juice, merdeka, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 23 Agustus 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elvina untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.